Pemirsa, sebanyak 180 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Muara 3 Kabupaten Pidi, Aceh. Sementara agen dan kapten kapal diduga sudah melarikan diri setelah menurunkan para pengungsi. Apa? What happened? Tidak cukup? That's all war. In China. Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Kabar mengejutkan datang dari Provinsi Aceh. Sejak pertengahan November lalu, segerombolan orang tiba-tiba datang di wilayah Sumatera Utara, tepatnya wilayah Aceh. Mereka datang dengan segerombolan sebanyak 6 gelombang. Usut punya usut, diketahui bahwa mereka merupakan suku Rohingya yang berasal dari Myanmar. Sedikit latar belakang tentang Rohingya, mereka merupakan kelompok minoritas agama Islam. Mereka adalah penduduk asli Myanmar, bagian termiskin yaitu Rakhine. Namun kebencian warga Rakhine terhadap suku Rohingya sangat besar karena mereka sering membuat onar, sehingga mereka diusir dari negaranya sendiri. Sejak saat itu mereka sering berpindah-pindah tempat, khususnya di Asia bagian Tenggara. Mereka pernah di Malaysia, namun mereka membuat onar dan diusir oleh warga Malaysia. Alasannya, mengapa Rohingya memilih negara Indonesia? Karena Rohingya berpikir bahwa penduduk mayoritas Indonesia adalah umat Muslim. Jadi dia berpikir jika dia di negara Indonesia, maka dia akan dapat dengan mudah berinteraksi serta mencari mata pencarian di Indonesia. Namun belum lama ini warga Indonesia dengan suku Rohingya terdapat konflik dikarenakan warga Rohingya tidak terima jika hanya diberi porsi nasi yang mereka anggap itu sedikit. Kan kalau dari segi logika mereka di sini kan numpang. Kok makin kesini mereka makin harusnya mereka itu sadar bahwa keberadaan mereka di Indonesia ini hanya sebagai pendatang. Namun lama kelamaan kok jadi minta yang enggak, apalagi masalah pulau. Apa karena mereka tidak tahu aturan? Kok semakin tidak tahu diri? Perkenalkan, saya Farul Arif Namaruri dengan 3 angka NBI terakhir 207, etnis Rohingya. Di tengah perdebatan sejarawan tentang status etnis Rohingya di Myanmar, kontroversi terus berkembang. Sejumlah ahli sejarawan berselisih pendapat apakah mereka telah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 atau muncul sebagai kekuatan identitas dalam seabad terakhir ini. Tahun 1982 menjadi poin krusial bagi Rohingya ketika Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar menyisihkan mereka dari ras nasional. Akibatnya, mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Krisis kemanusiaan Rohingya sendiri dimulai sejak tahun 1990-an, mencapai puncaknya pada 2017 ketika lebih dari 742.000 orang, setengahnya anak-anak, mencari perlindungan di Bangladesh gitu. Desa-desa dibakar, keluarga dibunuh, pemerkosaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela gitu. Meskipun lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tersebar di beberapa negara, Aceh terutama, Indonesia,
menjadi tempat yang relatif baru dicari. Namun penolakan masyarakat setempat terjadi karena kekhawatiran akan masalah ketika pengungsi tiba di daratan Aceh gitu. Warga Aceh menilai kedatangan Rohingya melanggar norma-norma yang telah disepakati oleh warga Acehnya itu sendiri. Di sisi lain, sementara pemerintah Indonesia mempertimbangkan mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, menurut perwakilan UNHCR berharap ada semangat solidaritas dan kewarganegaraan dalam menangani situasi ini. Kontroversi dan perdebatan terus melingkupi nasib etnis Rohingya, jadi menciptakan tantangan yang kompleks bagi seluruh kawasan. Dan lantas apakah pemerintah Indonesia yang bakal mengembalikan para pengungsi Rohingya di Aceh ke negara asal? Sebab menurut penelitian ASEAN, Adriana Elizabeth, persoalan pengungsi Rohingya sudah mengganggu situasi domestik di dalam negeri. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pemilu yang dikhawatirkan akan menambah beban dan memecah konsentrasi aparat keamanan. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Indonesia harus memulangkan kembali warga atau etnis Rohingya? Kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bermartabat. Kita adalah bangsa yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Kita juga adalah bangsa yang dikenal dengan sifat keramah tamahan dan keramahan kita. Namun belakangan ini kita harus menghadapi kenyataan yang sangat menyedihkan. Semakin hari semakin banyak pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Mereka datang karena mengalami diskriminasi dan penganiayaan di negaranya, Myanmar. Sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, kita tentu harus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus memberikan mereka tempat berlindung dan bantuan kemanusiaan. Namun sayangnya, bantuan yang kita berikan tidak selalu dihargai oleh pengungsi Rohingya. Mereka seringkali bertindak tidak tahu diri dan membuat onar di tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh teman-teman untuk bersatu dan melawan perilaku tidak tahu diri yang dilakukan oleh para pengungsi Rohingya. Kita harus memberikan peringatan kepada mereka agar mereka mengubah perilakunya. Kita harus mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pengungsi Rohingya yang melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah harus memberikan sanksi yang berat kepada mereka agar mereka jerah. Mari kita bersama-sama menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bermartabat, bukan bangsa yang lemah dan mudah direndahkan. Terima kasih.